Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Seperti halnya ada siang dan malam, kemudian dalam kehidupan kita juga semuanya berproses, mulai dari bayi, kanak-kanak, ya, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya. Ada siklus yang kita harus lewati. Dan ini juga terjadi di dalam kita berinvestasi. Berinvestasi pun kita harus memahami yang namanya siklus ekonomi supaya investasinya menjadi maksimal. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Business Talk dan saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Selamat pagi yang dahsyat untuk Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Mbak Ola, suaranya bisa lebih jelas ya? Kalau di tempat saya kurang jelas, kenapa ya ini? Kalau sekarang sudah jelas, Pak Tung? Ya, even better, yes, good. Ya, Oke. Sekarang sudah lebih jelas. Baik. Nah, Smart Listener, pagi hari ini kita akan ngobrolin bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat, Pak Tung Desem Waddingin, ya. Bicara tentang bagaimana kita bisa sukses berinvestasi dengan memahami siklus ekonomi. Apa sih itu siklus ekonomi dan kenapa sih mesti memahami ini gitu ya? Karena biasanya nih Pak Tung, kalau orang mau berinvestasi, mau menambah duitnya begitu kan, itu kan pertanyaannya adalah, Pak, investasi apa sih yang lagi bagus gitu ya? Pak, investasi apa sih yang lagi moncer nih begitu? Itu tuh rata-rata pertanyaannya kan seperti ini nih gitu. Nah Pak Tung, boleh nggak dibutuhkan kepada kita dulu, ini maksudnya siklus ekonomi apa gitu? Kok saya kayak harus sama dengan Menteri Keuangan sih gitu? Harus sama dengan Menteri Ekonomi begitu, harus memahami siklus ekonomi ini? Silakan Pak Tung. Ya, jadi teman-teman, saya ini kan 3 kali dan ya terima kasih puji Tuhan, berkat Tuhan pasti semuanya 3 kali di dalam resesi, krisis, nah kok malah bertumbuh semakin kaya gitu investasinya. Apakah semua investasi saya sukses? Enggak, no. Karena saya melakukan satu yang namanya antisipasi dan aset alokasi. Kita tidak mungkin bisa tepat 100% di dalam kehidupan kita. Kalau orang merasa yakin 100% itu cenderung halusinasi kan gitu kan ya. Nah, untuk itu kita melakukan satu yang namanya antisipasi dan bukan bereaksi. Nah, kalau untuk mau melakukan antisipasi kita harus mempelajari satu yang namanya siklus. Uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, rata-rata orang kebagian cuci piring. Maksudnya cuci piring misalnya saham. Ketika sahamnya naik, wah, atau Bitcoin go to the moon gitu ya. Ketika saya peringatkan loh, suatu hal yang naik juga turun, nah turun juga naik, tergantung bisa nggak jadi ini bisa orang ngata-ngatain old mine ketika turun 52% nggak ada yang bunuh diri kan nggak enak, no. Ada yang turun 99,99% Lunatera, no. Bunuh diri kan nggak enak gitu loh. Jadi dalam hidup ini kita melakukan antisipasi. Kalau antisipasi itu kan berarti kita belajar. Ya. Nah kalau kita nggak bisa mengantisipasi, kalau kita nggak punya ilmunya, nggak punya pengetahuannya. Nah kalau kita mau antisipasi, kita belajarlah salah satunya siklus ekonomi. Apakah siklus ekonomi itu pasti eksak? Enggak juga. Nggak ada yang eksak, no ya. Jadi tetap istilahnya ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Tapi dengan kita belajar satu yang namanya siklus ekonomi, uang akan mengalir satu tempat ke tempat yang lain. Kemungkinan tepat lebih besar. Saya praktekkan dalam 3 kali krisis ini, 97, 98, terus kemudian 2007, 2008, kan gitu ya. Bumi goncang-ganjing 2008, start di bulan September, Oktober, November, nah itu mulai enggak karu-karuan, terus kemudian dan seterusnya. Nah ini dimulai tahun 2020 juga, sebenarnya 2019 ketika Indonesia mau pemilu ribut, nah itu juga sudah mulai deg-degan. Terus kemudian Tiongkok terpilihlah Donald Trump yang mempunyai prinsip yang penting saya menang, yang lain kalah, enggak apa-apa, gitu ya, nasionalisme, comeback. Tapi nasionalisme dalam arti yang sempit ternyata merugikan in the long term. Kayak misalnya dia melakukan satu yang namanya perang dagang dengan Tiongkok, nah bukannya memproduksi tapi melainkan memproteksi. Boleh nggak memproteksi? Boleh, tetapi dengan cara menyerang, lah itu yang nggak enak gitu ya. Dan ternyata ya senjata makan tuan sendiri gitu ya. Senjata makan tuan itu, terus kemudian itu ada antisipasinya. Jadi 3 kali resesi krisis ini, puji Tuhan, berkat Tuhan juga, so far so good. Saya antisipasinya plus minus pas gitu ya. Even bahkan pada waktu saya masuk di rumah sakit kena COVID di tahun 2020 di bulan Maret di awal-awal, itu banyak teman-teman yang merasa aneh. Kamu kok di rumah sakit masih mikirin gini kan, saya sharing di
Ya, di radio diwawancara Mbak Ola saya oke, terus kemudian saya di grup-grup teman-teman saya zaman di BCA saya juga, kamu tuh loh malah mikirin gini, sharing tentang perak, sharing tentang begini, sudah toh kamu tuh ya sembuh dulu. Saya bilang saya sharing ini kan berarti tanda kemauan hidupnya masih tinggi. Jadi luar biasa pada waktu di tahun 97-98 duit saya 90 sekian % ada di dolar, kan gitu ya. 2007-2008 ketika bumi goncang-ganjing, saya masuk di properti gitu ya, dan emas. Terus kemudian 2009 itu saya mulai di perak juga. Ya sempat untung banyak dan kemudian sempat rugi banyak juga. Nah, terus kemudian ya itulah namanya istilahnya investasi itu kita harus melakukan aset alokasi. Tidak bisa satu yang namanya tepat 100% di satu tempat, enggak. Tapi kita bisa melakukan aset. Nah, untuk aset alokasi dan antisipasi, belajarlah siklus ekonomi. Nah, saya mau sharing dulu nih Mbak Ola tentang yang namanya ekonomi itu apa. Boleh? Oke, Pak Tung, boleh kita tahan dulu penjelasannya karena saya khawatir nanti terpotong ya, karena kita harus jeda sesaat, tinggal beberapa menit lagi begitu, kepotong nanti. Tetapi Smart Listener tadi disampaikan oleh Pak Tung ya, bahwa penting kita memiliki yang namanya pengetahuan, wawasan gitu ya, sebelum kita mulai melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini adalah berinvestasi. Pak Tung sendiri tadi mengakui bahwa pernah juga mengalami yang namanya kerugian. Ada rugi juga pernah ada untung. Jadi tidak ada yang 100% benar-benar untung atau juga rugi terus, itu juga tidak ada. Yang penting adalah kita belajar. Nah, Smart Listener silakan buat Anda yang mau bertanya boleh pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga bisa pergunakan kanal kami di YouTube ya. Anda bisa live chat di sana dan Anda juga bisa kunjungi kami melalui Jux Music. Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Sambil Anda mengetikkan pertanyaan buat Pak Tung gitu ya. Kami juga ingin mengabarkan kabar gembira bahwa di tanggal 23 Juni mendatang tinggal beberapa hari lagi ya. Dan ini masih tersisa beberapa kursi lagi. Silahkan buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, di mana di dalam acara itu Anda juga bisa berjumpa langsung bersama dengan Pak Tung ya. Bukan hanya makan siang saja, tetapi kita juga akan dapat materi banyak banget ya, dari Pak Tung, kemudian juga dari Pak Siwo, kemudian juga ada dari Pak James, ada dari Pak Arvan, dan juga narasumber yang lainnya. So pastikan Anda hadir di acara kami ini, yang belum tentu tahun depan kami juga mengadakan ya Smart Business Lunch Anniversary Edition kerjasama dengan Hotel Borobudur Jakarta. Ayo, untuk dapat informasi lebih lanjutnya bisa WhatsApp ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Kami jeda sesaat dan pastikan setelah ini Anda bergabung bersama dengan kami karena Pak Tung akan berbagi tentang siklus ekonomi. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam Smart Business Talk. Semangat semuanya ya. Kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa sukses berinvestasi dengan memahami siklus ekonomi. Apa itu siklus ekonomi? Tadi sepintas di awal ya Pak Tung sudah menjelaskan. Dan kami ajak nih Anda pagi hari ini untuk bisa mendapatkan wawasannya, informasinya. Karena untuk berinvestasi kudu wajib harus belajar, ada pengetahuannya. Pak Tung, kita mulai dulu. Apa itu siklus ekonomi dan seperti apa siklusnya? Silakan Pak Tung. Ya, yang namanya ekonomi itu apa sih? Yang namanya ekonomi kalau mau bahasa manusia yang cukup jelas itu adalah sederhana. Pakar ekonomi boleh meralat saya juga. Orang saya ini juga masih terus belajar gitu ya. Yang namanya ekonomi itu adalah jual dan beli. Sederhana ya. Jadi ekonomi itu jual dan beli. Nah kalau dibilang ekonomi tumbuh berarti jual belinya nambah banyak. Yang jual nambah banyak, yang beli nambah banyak. Sederhana, cukup paham ya? So simple, stupidly simple. Nah oke, terus kemudian nah untuk tumbuh tentu saja ada yang produksi bertambah, yang beli juga nambah. Nah antara penawaran dengan permintaan itu seperti apa gitu ya. Satu menawarkan barang, yang satu minta barang. Kalau yang minta lebih banyak, jadi barangnya sedikit. Nah, terjadilah inflasi. Nah, kan gitu loh. Nah, kalau produksinya lebih banyak, yang minta lebih sedikit, nah terjadilah. Jadi kalau Anda ceritanya penawaran Anda jauh lebih banyak, ya enggak laku toh gitu ya.
ternyata untuk meningkatkan satu yang namanya ekonomi itu yaitu dengan meningkatnya produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas orang yang mencetak barang, terus kemudian orang yang bekerja mendapatkan income yang maksudnya produktif kan gini. Anda dari tidak ada menanam padi, padinya ada. Nah, kemudian jumlah pertumbuhan penduduk juga nambah, otomatis orang butuh banyak makan. Nah, untuk makan orangnya bekerja. Nah, ketika bekerja kan mereka produktif toh. Entah produktif jumlah penduduknya naik, entah produktif orang meng-create dari tidak ada menjadi ada, terus kemudian dari tidak bekerja menjadi bekerja. Dengan adanya produktivitas, ekonomi naik. Yang jual bisa naik, yang beli bisa naik, gitu ya. Produktivitas itu produktif mencetak barang, produktif mencetak uang. Nah, dalam arti mencetak uang itu Anda bekerja, Anda dapat uang, Anda usaha, Anda dapat untung. Nah, itu. Tapi yang ternyata pertumbuhan itu bukan hanya meningkatkan produktivitas saja, tapi yang namanya ekonomi tumbuh itu bisa dengan adanya utang. Nah, ini. Nah, ketika Anda utang, dengan Anda utang, Anda bisa menikmatin tanpa produktif toh. Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan. Saya ulangi pelan-pelan ini, memahami tentang investasi dan siklus ekonomi, ya akan terkait dengan kekayaan kita, akan ketepatan kita. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi kan dari bawah ke atas. Nah, ini pertumbuhan karena ada produktivitas yang naik. Barang jasa produksinya naik, terus kemudian Anda sendiri juga gajinya naik karena Anda produktif, Anda bekerja. Nah, dengan pertumbuhan produktivitas ini jual belinya naik. Yang jual naik, yang beli naik, jumlahnya nambah banyak. Oke, termasuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang di mana itu juga produktif mencetak manusia. Tapi kalau mencetak manusianya tidak produktif, mencetak pengangguran, ekonomi negaranya sengsara. Nah, termasuk yang kalau kita mau pahami secara sederhana, ya pertumbuhan ekonomi naik kalau jual belinya naik, sederhana. Jual beli naik kalau produktivitas naik. Tetapi selain produktivitas naik, Anda ternyata bisa menumbuhkan satu pertumbuhan ekonomi lebih kencang dari produktivitas, yaitu dengan hutang. Anda belum punya rumah, Anda utang rumah, nyicil rumah. Boleh nggak? Boleh. Berarti Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan untuk mencicil kenikmatan sekarang, toh. Bisa nggak? Bisa. Untuk investasi sama, Anda bisa leverage. Jadi Anda utang untuk investasi, kalau naik nanti naiknya luar biasa. Kalau turun, ya tobat gitu. Kalau sideways, ya tobat gitu. Jadi ternyata dengan adanya pertumbuhan ekonomi dengan dibantu dengan hutang, itu akan terjadi satu yang namanya siklus. Maunya siklus apa? Pertumbuhan sekarang berarti naik lebih cepat dibanding kenaikan produktivitas karena kenaikan hutang. Dengan kenaikan hutang ini kita bisa menikmati tanpa produktif toh. Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan. Jadi kalau grafiknya begini, ini menurut si Ray Dalio juga, pakar investasi, ketika pertumbuhan ekonomi begini digenjot dengan utang, berarti utangnya naik lebih atas, lebih tinggi daripada produktivitas. In the end of the day, ketika kemampuan Anda untuk membayar hutang berkurang ataupun produktivitas Anda berkurang, Anda kan pasti turun. Jadi Anda kan contohnya, kalau Anda hari ini Anda menikmati sepeda motor, kan begitu ya? Menikmati sepeda motor dengan hutang. Hutang kan ada biayanya toh, ada cost of fund-nya toh, ada bunganya toh. Nah, ataupun ada bagi hasilnya toh kalau misalnya Anda pakai bank syariah kan, tapi tetap ada unsur bagi hasil yang dianggap Anda berhasil menikmati terlebih dahulu. Akibatnya apa? Somehow ketika sebetulnya sepeda motor Anda turun, terus kemudian Anda Anda memakan pada waktu Anda nyicil, harusnya dulu kan sudah enggak nyicil, tapi sekarang nyicil. Misalnya, yang pada waktu Smart FM dulu kita talk show, Mbak Ola kalau masih ingat, ada orang enak saja Pak Tung, terima duit menyisihkan, kecerdasan keuangan, kecerdasan uang. Saya ini gaji cuma 3,5 juta, cicilan saya 1,6 juta setiap bulan, saya punya anak 2, istri lain, bagaimana saya bisa nabung? Ketika saya tanya, lu kamu nyicil apa? Nyicil sepeda motor. Kenapa? Udah CBR, dia bilang gitu. Harganya waktu itu 36 juta atau berapa? Loh, DP-nya berapa? 9,5 juta. Cicilannya berapa? 1,6. Selama berapa lama? 32 bulan atau berapa? Setelah saya hitung, ternyata total yang dia keluarkan 60 juta. 60 juta 800 ribu atau berapa. Nah, kemudian saya tanya, itu dalam waktu 3 tahun kalau CBR bekas berapa? Kita cek ya. Ternyata CBR bekas harganya 12,8 juta, 12 jutaan. Berarti selama 3 tahun dia rugi 48 juta. Nah, hanya untuk nyicil. Jadi pada waktu dia nyicil hutangnya ini tadi, boleh nggak sih nanti belajar lagi? Tadi kita tetap boleh, tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan, antisipasi. Kalau Anda hutangnya untuk barang konsumtif,
Apa yang terjadi? Barangnya harganya kan turun. Anda cicilannya tetap. Dan kemudian setelah harga barangnya turun, seharusnya Anda membeli tadi dengan 36 juta, sekarang Anda belinya dengan 60 sekian juta gitu ya. Pertanyaannya, Anda kan harganya turun toh, barang konsumtif Anda turun jadi 12 juta, berarti Anda selama 3 tahun rugi 42 juta dengan alasan, loh saya perlu Pak Tong untuk bekerja. Sebetulnya enggak, Anda enggak perlu. Anda cuma kepengen. Kalau perlu Anda naik angkot bisa, naik kendaraan umum bisa, ngekos di tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja Anda bisa, jadi jalan kaki aja bisa. Beli Honda Legend yang kuno tahun 2000 juga bisa, harganya cuma 2 juta rupiah. Tapi Anda sibuk beralasan gitu ya. Wah, ini Pak, kalau Honda Legend itu gampang rusak. Ya rusak paling 100.000, 200.000, 300.000. Motornya cuma harganya 2 juta gitu loh ya. Setiap bulan ada 1,6 juta hilang. Nah ini ketika Anda utang, Anda menikmatin dulu walaupun Anda tidak produktif, tidak seproduktif itu satu. Yang terjadi begitu masa-masa tertentu produktivitas Anda begini, Anda sudah menikmatinya di bawah. Tadi menikmati lebih dulu, kemudian Anda menikmati di bawah. Jadi siklusnya berbentuk seperti gelombang seperti begini. Oke. Nah, Patung, bagaimana kita bisa tahu bahwa atau bagaimana menentukan hutang yang itu kita gunakan untuk produktif gitu ya? Karena kan seperti tadi Patung sampaikan, kita sendiri juga seringkali mungkin membuat banyak alasan nih bahwa ini sebenarnya kita perlu, kita penting, kita butuh gitu kan. Nah, bagaimana menentukan atau kriterianya bahwa hutang yang kita miliki atau yang kita punya itu adalah produktif pada ujungnya? Kuncinya sederhana, ketika Anda mulai utang tadi, Anda beli barang produktif atau konsumtif. Bedanya cuma sederhana. Barang konsumtif itu harganya turun. Barang konsumtif setiap bulan, setiap tahun, bahkan mungkin setiap hari Anda keluar uang. Ya jelas barang konsumtif itu membuat Anda keluar uang, barang konsumtif tadi memakan Anda. Memakan harta Anda, memakan Anda. Terus kemudian, lah kalau barang produktif, ketika Anda beli, Anda pun pinjam, harganya naik. Harganya naik. Nah, terus kemudian bahkan setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari memberi makan Anda, menghasilkan uang, menghasilkan cash flow, membuat Anda tumbuh jadi lebih besar kekayaan Anda. Jadi barang produktif kuncinya dua, harganya naik, kemudian yang kedua menghasilkan cash flow, menghasilkan uang masuk kepada diri Anda. Pemahaman sederhana ini akan membantu Anda untuk misalkan, tapi tetap tidak membantu Anda untuk tidak konsumtif. Karena manusia itu ditantang seringkali flexing di tempat yang menurut saya enggak pas gitu loh ya. Kepengin sekali ya. Kemarin saya ke Bandung, ada anaknya pabrik tekstil yang top luar biasa, kaya luar biasa. Dulu menganggap papanya tuh goblok terus. Papanya goblok, enggak bisa nikmatin hidup papa ini begini. Mau pakai helikopter, pakai jam Richard Mille-nya banyak, terus dari sampai ke bawah merek semua. Terus kemudian caranya investasi tidak berhati-hati, nghabiskan duitnya bapaknya ratusan miliar. Terus sekarang sama bapaknya setengah diusir gitu ya, sudah kamu mulai mandiri sendiri, terus kemudian ya sudah, hidupnya di apartemen kecil, ya tidak bisa mewah lagi, mau bangkitnya ya repot susah luar biasa. Nah tapi kembali lagi, apalagi ini tadi, jadi aset alokasi itu tidak kita taruh di satu tempat, karena kita siklus ekonomi walaupun kita paham, kita antisipasi uang mengalir satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak bisa tepat 100%. Tetap masih ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Untuk itu alangkah indahnya kita tidak melakukan ya tadi taruh semua telur di satu keranjang, itu enggak ya. Kalau pecah. Oke, ekonomi ya. Baik, setelah ini ya Patung ya kita sambung ya penjelasannya supaya nggak terpotong. Nah, smart listener, masih ada kesempatan sekali lagi buat Anda yang ingin dan saya yakin banget, sayang banget kalau Anda tidak mempergunakan kesempatan ini bisa berjumpa langsung dengan deretan narasumber Smart FM ya, dan itu di satu kesempatan, di satu momen di tanggal 23 Juni yang kami lakukan atau kami selenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta. Kami ajak Anda untuk bergabung, silakan, karena tinggal tersisa beberapa kursi. Anda boleh dapatkan informasinya ke 0813-3250-3717. Sekali lagi ke 0813-3250-3717. Pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk nanti kita akan tanyakan setelah jeda. Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Mana sini ada sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang bersama-sama dengan kami. Nah, ini bicara tentang siklus ekonomi, barangkali tadi ada di antara Anda yang bertanya-tanya begitu ya, kenapa hal-hal yang bersifat artinya yang terjadi secara global ini juga perlu kita perhatikan. Nah, Patung kita boleh masuk ke ini Oke, Patung? Yes, ayo. Patung, ini ada pertanyaan ya dari Pak Iqbal yang bergabung bersama dengan kita dari Bandung. Patung, ini pertanyaannya adalah kenapa kok kita jadi kayak repot-repot banget ya, harus sangat memperhatikan yang namanya siklus ekonomi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan internasional nih Patung gitu kan. Kok kayaknya kita jadi riweh, jadi susah karena apa yang terjadi secara global begitu. Patung mungkin bisa memberikan penjelasannya, silakan. Ya, makanya sebetulnya kita itu merasa bahwa itu terlalu jauh dari kita dan tidak mau belajar. Pada dasarnya manusia kan tidak malas berpikir, karena berpikir itu adalah kegiatan yang namanya mengeluarkan energi yang banyak. Salah satu untuk survival itu ya Anda menghemat energi toh. Nah, sebetulnya kalau sekarang enggak sih, energi yang kita makan secara umum di dunia ini yang kegemukan sama yang kelaparan lebih banyak yang kegemukan. Jadi mikir, gunakan energinya untuk mikir. Nah, kenapa orang malas berpikir? Karena belum kena efek terhadap dirinya dia secara langsung, gitu ya. Makanya kan ada orang bilang, resesi itu apa yang terjadi sih? Resesi itu apabila tetangga mulai nganggur, yaitu resesi. Lah kalau depresi itu apa? Anda sendiri nganggur. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kembali lagi, banyak orang itu tidak perhatian. Maksudnya tidak perhatian untuk something yang jangka panjang ataupun yang terlalu jauh dari, dianggap terlalu jauh, dia tidak mau. Contohnya. Kita tidak mau belajar tentang ekonomi, tentang apa, ya kita tidak masalah, kita tidak ribut, kita tidak peduli, sampai satu hari ketika Anda kehilangan pekerjaan, ketika Anda istilahnya tidak punya passive income, ketika Anda harus pensiun, ketika Anda kena investasi yang bodong, gitu ya, atau investasi real tapi tidak jalan. No, kayak saya cerita loh, saya tuh ada banyak investasi yang ternyata tidak jalan juga, akhirnya merugi di bidang itu. Tapi karena saya melakukan aset alokasi, secara totalnya tetap win. Nah, ini kan yang menarik. Bahkan ketika saya belajar dari Ray Dalio, Warren Buffett, David Swensen, itu pakar-pakar investasi gitu ya, mereka melakukan satu yang namanya aset alokasi yang luar biasa. Bahkan Warren Buffett ketika ditanya sama Anthony Robbins dalam bukunya Money Master the Game, kalau kamu meninggal tidak bisa meninggalkan uang, tapi hanya meninggalkan sekumpulan prinsip tentang keuangan. Kira-kira kamu prinsip apa yang kamu tinggalkan kepada anakmu? Kalau saya sama anak sama istri, dia bilang, saya masukkan di Vanguard aja dibagi 500 S&P secara proporsional. Loh, lah kamu sendiri kan investasi ke saham-saham tertentu. Dia bilang, iya saya Warren Buffett, saya sekian puluh tahun dalam hidup saya mempelajari tentang segala macam investasi saham. Anak saya kan enggak, istri saya kan enggak. Udahlah dibagi, jadi manage risiko dengan dibagi masukin ke Vanguard. Nah, Vanguard itu S&P 500 itu ya dimasukkan portfolionya. Demikian juga ketika ditanya kepada Ray Dalio yang pakar, dia bilang, gini loh, manusia itu tidak pernah bisa mengantisipasi tepat 100%. Untuk itu Anda harus melakukan satu yang namanya aset alokasi. Ray Dalio bilang all weather investment. Maksudnya all weather itu cuaca mau badai, mau salju, mau musim semi, Anda tetap bisa untung. Terbukti saya the last 26 tahun, itu investasi rugi cuma 2 kali. Ruginya itu secara average itu 20 sekian persen, dia bilang lebih tinggi daripada investasinya Warren Buffett, karena dia memanage dana lebih kecil, oke. Tapi dia bilang bahasa rugi itu cuma 2 kali, satunya 0, sekian persen sama 1% atau berapa. Sisanya untung 20%, average-nya tetap untung 20%. Nah, pertanyaannya, kok bisa? Karena saya melakukan satu yang namanya aset alokasi all weather, dalam arti situasi seperti apapun, nah alokasinya seperti apa. Termasuk dia. Nah, ini menarik gitu ya. Warren Buffett hanya di saham. Tidak pernah suka yang namanya logam mulia, tidak pernah suka yang namanya istilahnya komoditi begitu ya. Ray Dalio suka komoditi, termasuk emas dan perak, khususnya dalam kondisi krisis dan kondisi bumi gonjang ganjing ini untuk hedging. Emas membuat Anda tetap kaya, tidak membuat Anda lebih kaya. Daya belinya plus minus sama. Zaman Nabi Muhammad, 1 dinar sama dengan seekor kambing, sekarang plus minus seekor kambing. 1 dirham sama dengan 1 ekor ayam, sekarang plus minus 1 ekor ayam, enggak naik banyak amat. Jadi plus minus sama. Nah kemudian kalau secara alokasi, saya sebenarnya lebih cocok dengan namanya David Swensen. Siapa tuh David Swensen? David Swensen itu adalah pengelola dananya Yale University. Jadi Yale University 1 miliar US dollar
dana abadinya Yale University, dikelola dengan baik, sedemikian sehingga pada waktu 15 tahun dia menjadi ketua dewan investasinya untuk Yale University, jadi 15 miliar US dollar. Tapi yang menarik, dia bukan hanya istilahnya saham, dia bukan hanya satu yang namanya adalah komoditi juga. Kalau bukan hanya TIF itu apa sih Pak? TIPS. Jadi Treasury, Inflation, P-nya Protected Securities. Jadi ada yang produk-produk yang anti inflasi, yang sekarang sangat penting karena hari ini akan terjadi inflasi seluruh dunia nih, kalau antisipasi saya gitu loh ya. Nah, dia juga, kalau David Swensen, saya lebih cocok dengan saya, dia juga masuk ke real deal, masuk ke satu yang namanya properti gitu. Bukan hanya paper saja, tapi something yang bisa ada barangnya, ada kenyataannya, ke properti. Kalau saya secara pribadi, saya lebih cocok ke David Swensen gitu ya. Jadi Ray Dalio saya belajar tentang emas dan peraknya, terus kemudian kalau dari Warren Buffett tentang sahamnya, tapi dari David Swensen tentang aset alokasinya saya lebih cocok ke David Swensen. Nah, sekarang kita pelajarin satu yang namanya siklus ekonomi. Masih ingat tadi bahwa ekonomi tumbuh karena selain produktivitas juga dengan hutang. Nah, yang ini kok bisa membuat produktivitasnya jadi bisa produktivitas naik, konsumsinya naik, jadi akhirnya jual belinya naik. Contohnya, orang dengan adanya hutang, kalau bunganya tinggi, yang hutang banyak atau sedikit? Sedikit. Bunganya tinggi sedikit. Sangat sedikit jenis-jenis bisnis yang bisa membayar hasilnya tadi, bagi hasilnya atau bunganya yang hutangnya kalau bunganya tinggi. Nah, ketika bunganya rendah, otomatis lebih banyak orang yang berani dan banyak bisnis yang bisa hidup membiayai biaya hutang tadi untuk produktif dan untuk konsumtif. Ternyata pada waktu bunganya menarik, kalau siklus ekonomi lagi resesi, ekonominya lagi stagflasi, lagi jadi inflasinya tinggi tapi konsumtifnya turun gitu ya, ataupun ke samping, mestinya kalau inflasinya tinggi, produktivitasnya tinggi, ekonominya naik masih oke. Tapi kalau ekonominya, GDP-nya tidak naik, gross domestic product-nya tidak naik, semuanya tidak naik atau bahkan turun, sedangkan inflasi naik, terjadi stagflasi. Nah, apa yang dilakukan oleh banyak pemerintah? Ya dia akan memaksa bunga supaya turun. Nah, bunga turun, ketika bunga turun itu terjadi siklusnya. Begitu kalau sekarang di Amerika bunga coba dinaikin. Nah, terjadi untuk menahan Amerika sekarang dilema total. Ketika bunga dinaik karena inflasi toh. Kalau inflasi itu tinggi karena istilahnya begitu banyaknya orang yang bisa beli barang karena uangnya beredar, karena utangnya murah sekali, terjadi inflasi. Masih ingat tadi? Jadi kalau saya jelaskan kan begini. Ketika barangnya ini sedikit, yang punya duit banyak, akibatnya apa? Barangnya harganya naik karena orang rebutan tuh. Inflasi. Kalau barangnya ini meningkat banyak produktivitasnya, duitnya sedikit, murah kan itu ya, terjadi deflasi. Nah ternyata dengan posisi hari seperti ini di Amerika terjadi satu dilema. Inflasinya luar biasa, kalau bisa inflasinya luar biasa dia 8, sekian persen, di mana inflasinya lebih tinggi dari sepanjang sejarah 40 tahun Amerika yang ada saat ini. Kok bisa? Karena tahun 2020 dia nyetak 4,9 triliun, 2021 yang sekitar nambah 10 triliun. Lebih dari 40% uang beredar Amerika hari ini datang dari the last 1 tahun, 2 tahun terakhir. Jadi mereka cuma bagi-bagi begitu aja kepada rakyatnya. Kalau Anda pengen tahu ya, Anda pergi ke Los Angeles, pergi ke Seattle, pergi ke satu yang namanya San Francisco, mendadak kotanya jadi kumuh. Begitu banyaknya homeless. Dan homeless tadi kan dihidupin oleh pemerintah. Dikasih duit. Terus apa yang terjadi? Ganja diizinkan, dilegalkan. Jadi Anda lihat, mereka bukan tidak bisa, bukan tidak mau kerja aja sudah tidak bisa. Loh kok bisa? Karena kena weed, kena ganja matanya nana. 500.000 lebih orang homeless di Los Angeles, di jalanan. Indonesia lebih makmur, Indonesia lebih maju lah. Karena di sana begitu banyaknya orang yang tidak produktif. Nah kan gitu toh. Bukan hanya diutangin, tapi dikasih duit gratis dicetakin oleh pemerintahnya. Pemerintahnya yang utang, pemerintah utang ke. Nah, apa yang terjadi ekonominya mereka? Orangnya tidak produktif, ya terima duit untuk beli ganja, ya produsen ganjanya yang meningkat. Makanya Mike Tyson di sana jualan ganja, ya bagus lah. Dilegalkan gitu ya. Jadi
alasan untuk meningkatkan ekonomi karena orang-orang bisa ganja, ya baguslah ditambah lagi dong. Narkoba diizinkan lagi lebih jos kan, lebih cepat. Itu bisa ya. Oke. Tapi ya gitu, kualitas manusianya ya hancur begitu kan. Manusianya lula gini jadi tobat. Boleh nggak sih ganja untuk pengobatan? Silahkan, tapi kan harus resep dokter, harus begini. Tapi balik lagi, ketika manusianya tidak produktif dikasih duit, terjadi inflasi. Duitnya banyak, orang dia tidak produktif dikasih duit gratis. Amerika tuh bagi duit gratis loh kepada rakyat. Indonesia juga sih untuk yang tidak mampu. Makanya saya saran kepada pemerintah, boleh nggak bagi-bagi duit gratis? Wajib untuk yang tidak bisa kerja. Tapi kenapa tidak juga diwajibkan bahwa mereka harus belajar dan mereka harus membuktikan. Sedemikian sehingga kalau mereka belajar, caranya belajar gimana? Dibagi. Aduh, kasih handphone gratis lah 30 juta rakyat miskin, 1 jutaan 30 triliun. Nah 30 triliun, nah terus kemudian setiap bulan bagi deh 2 juta 60 triliun. Pak Tung ngitungnya kok enak banget gitu ya. Loh, duitnya dari mana? Cetak duit boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat. Rakyat miskin ini, ingat ya, timpang pendapatan cuma timpang 2 hal. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian untuk take action. Iya. Nah, untuk itu rakyat miskin selama tidak dibina, tidak dididik, tidak dikasih ilmu pengetahuan, tidak dikasih keberanian. Tetap akan timpang begitu ya, karena pengetahuan tidak bertambah. Ya. Jadi dunia yang namanya hari ini inflasi. Kalau inflasi, mohon maaf, kalau Anda kerja-kerja hanya cari duit untuk dikonsumsi aja, Anda tidak pernah menyisihkan, tidak pernah mempunyai aset. Hari ini yang pegang aset yang menang. Ini antisipasinya. Kok bisa? Karena inflasi berarti yang asetnya kan berlipat-lipat harganya. Nah, sedang yang Anda kerja, cari duit, tidak pernah menyisihkan, apa yang terjadi? Daya beli Anda berkurang karena inflasi. Coba begitu inflasi, harga rumah naik sekian kali, gaji Anda cuma naik 20%, inflasinya 100%. Anda bisa beli rumah nggak? Nggak kekejar sama sekali. Ya. Makin berat. Nah, yang sudah punya rumah, hore-hore karena harga rumahnya naik, ya kan? Tapi nggak bisa. Jadi salah satu saya pada waktu makan siang dengan anak saya, papa itu ya banyak banget kepinginannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Kalau papa boleh milih satu pinginan, saya bilang, kalau papa punya satu pinginan, jadi membuat bangsa Indonesia ini semua jadi kaya raya. Cita-cita yang mulia. Bisa masuk di pemerintahan, masuk di pendidikan, di sekolah. Tapi kalau tidak bisa masuk di sekolah, ya Papa mulai dari diri sendiri, sharing banyak ilmu yang mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat orang sadar, utang itu ada produktif, ada konsumtif. Kalau konsumtif tahan dulu lah, sabar dulu lah, income ada 3, terus kemudian sekarang siklus ekonomi, income apa sih Pak? Aktif income, kerja, pasif income, tidur pun dapat duit, yang ketika portfolio income, kenaikan dari harta kita. Nah, ternyata... Patung, boleh ditahan dulu penjelasannya, kita jeda sebentar, Patung, kita break sebentar ya. Ada beberapa informasi yang harus disampaikan. Iya, setelah ini ada pertanyaan dari Pak Irwan yang siapa bertanya. Yang di kemudian hari. Halo, Patung, kita boleh jeda sebentar, Patung? Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait apa sarannya Patung untuk aset alokasi. Ini pertanyaan dari Pak Irwan di Medan. Nanti kita tanyakan jawabannya kepada Patung. Pak Irwan, sabar sebentar ya, kami jeda untuk beberapa informasi berikut ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung di seluruh Indonesia, terima kasih buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian ada yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Anda yang mendengarkan kami melalui YouTube di kanal Smart FM, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang mendengarkan kami melalui Jux Music, terima kasih juga sudah mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses berinvestasi dengan memahami siklus ekonomi. Tadi Patung di sesi sebelumnya sudah menjelaskan panjang lebar tentang kita pentingnya memahami siklus ekonomi begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang barangkali mewakili pertanyaan juga dari Smart Listener. Pak Tung, aset alokasinya gimana? Tadi Pak Tung beberapa kali menyampaikan pentingnya kita menginvestasikan gitu ya di tempat yang berbeda. Jadi jangan ditaruh di satu keranjang kalau ini ibaratnya adalah telur. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan aset alokasi ini? Pertanyaan dari Pak Irwan di Medan. Silakan Pak Tung. Ya, jadi aset alokasi itu ada 2 yang perlu kita aset alokasikan. Satu adalah total kekayaan kita, yang kedua income kita, gitu ya. Jadi kita ngomong dari total kekayaan kita mulai rancang. Misalnya emas dan perak berapa persen? Anda silakan tulis sendiri. Kalau yang all weather season ala Ray Dalio yang di mana dia tumbuh luar biasa dahsyat,
dalam gelas 20 sekian tahun gitu ya, rugi cuma 2 kali dan ruginya cuma 0, sekian persen dan 1% aja gitu. Nah kemudian apa yang dilakukan? Dia 7,5% masuk di emas dan perak gitu ya. Terus kemudian juga sekian persen masuk ke saham, sekian persen masuk ke tips Treasury Inflation Protected Securities gitu ya. Sekian persen untuk surat berharga pemerintah jangka panjang. Nah, kayak di Amerika, kalau sekarang terjadi inflasi dan kemudian terjadi stagflasi, itu yang pegang duit itu banyak menangnya di Amerika saat ini. Kenapa? Karena akan terjadi diskon. Yang namanya saham akan diskon, properti akan diskon, emas juga akan diskon gitu ya. Tapi diskonnya tidak untuk saham, Bitcoin juga akan diskon. Jadi cryptocurrency juga akan diskon. Banyak akan terjadi diskon. Jadi yang pegang uang di Amerika secara ini lebih banyak menangnya kan begitu ya. Nah, makanya dia tetap ada tunai. Tunai adalah kayak saya pribadi ada tunai. Nah, kalau saya di Indonesia, saya melakukan antisipasi dengan berbeda karena di ekonominya di Indonesia berbeda dengan yang di Amerika. Amerika itu stagflasi, jadi inflasinya naik, produktivitasnya agak naik. Tapi di Indonesia, produktivitas Indonesia masih naik loh. Makanya kemarin Bank Dunia ya, Pak Jokowi cerita dan kemudian juga Bank Dunia ada artikelnya bahwa seluruh dunia ini terjadi resesi kecuali Indonesia. Nah, luar biasa Indonesia, luar biasa Pak Jokowi, luar biasa tim ekonominya Bu Sri. Dan ini mau dihujat diapain ya ternyata ya tetap terbukti Indonesia masih menter kan gitu ya. Ya kalau yang menghujat jadi menteri ya belum tentu bisa. Saya salut terhadap ya situasi di Indonesia dan kinerja Indonesia termasuk paling bagus di dunia, itu kan keren. Nah, kalau di Indonesia saya melakukan aset alokasi berbeda. Jadi pada waktu awal-awal resesi itu, sebelum resesi terjadi, saya sudah melakukan aset alokasi, properti saya jual, saya masuk ke satu yang namanya tunai. Nah, tunai itu saya melakukan antisipasi yang terjadi saat ini. Jadi ketika misalnya Bitcoin hari ini murah-murah gitu ya, Anda melakukan aset alokasi bukan dari total kekayaan, tapi dari income. Enak kalau dari income. Dari income sekian persen, Anda boleh nggak masuk Bitcoin? Boleh. Besok kalau turun, beli lagi. Boleh nggak? Boleh. Tapi saran saya Anda alokasi tidak lebih dari 10% atau sejumlah dari income Anda yang kalau Anda kena, Anda nggak nangis. Jadi mungkin masih turun, mungkin saya beli emas juga. Misalnya emas turun, saya beli lagi. Hore, belinya dapat lebih banyak. Misal income saya 100 juta, 50 juta saya alokasi untuk beli emas misalnya 50 juta dari income-nya. Atau 10 juta lah beli emas. Nah ternyata emasnya ini turun. Nah saya kan 10 jutanya dapat gram-graman emasnya lebih banyak. Nah, kemudian, lah Pak Tong, lah kalau emasnya naik, ya tetap beli, itu aset alokasi kok. 10 juta tetap saya belikan belum dapat gramnya lebih sedikit. Kita rugi dong? Enggak. Kalau turun kita dapat emas lebih banyak, kalau naik portfolio kita, total barang kita, itu harganya lebih. Ya, tadi ada yang nanya di Instagram saya, @desemwaringin.tdw kan gitu ya. Dia nanya, Pak Tung kalau saya beli yang hanya capital gain saja, tidak ada cash flow-nya, itu termasuk produktif atau enggak? Termasuk produktif, tetapi kalah produktif dengan pilihan yang terbaik, yaitu dapat capital gain, kenaikan harga Anda, dan dapat cash flow. Tapi boleh nggak tetap aset alokasi ada yang naik capital gain doang? Boleh, kayak saya beli properti hari ini, tidak semua bisa menghasilkan cash flow, karena ada yang cuma tanahnya nggak bisa saya tanemin apa-apa gitu ya. Ya nanti karena tanahnya di BSD 5.000 meter gitu ya, depannya ais gitu ya, saya tempelin TDW gitu. Nah, tapi itu balik lagi sementara ini nggak bisa produktif. Ya karena mau ditanemin kan nggak boleh, ya nanti bisa jadi lebih produktif kalau dibuat misalnya rumah makan kecil-kecilan, di sana ada lapangan parkirnya atau apa yang itu jadi lebih produktif, yes. Tapi balik lagi kalau emas dan perak, kalau di level-level orang tertentu yang beli emas disimpan di bawah bantal ataupun di safe deposit bank, ya tentu saja tidak produktif. Tapi bisa nggak orang yang emas diproduktifkan? Bisa. Anda pakai call, pakai put, nah itu untuk level investasi berikutnya, di mana emas Anda masih bisa produktif. Tapi balik lagi gitu ya. Jadi siklus ekonomi itu perhatikan. Ketika bumi gonjang-ganjing, pemerintah di Amerika hari ini bingung menaikkan suku bunga, mendadak greenback seluruh dunia, duitnya dolar kesedot di tempat mereka. Nah, secara antisipasi, banyak barang jadi murah. Karena orang kan, ya greenback, aku investasi di dolar aja di Amerika, bunganya naik, ya lumayan lah dari ini, banyak duit. Tetapi secara umum, uang beredarnya tetap jauh lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi in the end of the day, sementara rontok, nantinya akan naik lagi gitu ya. Saham semua akan naik, Pak. Enggak. Saham-saham yang namanya fundamentalnya bagus. Barang-barangnya memang dibutuhkan oleh masyarakat. Fundamental bagus apa? Price earning ratio-nya
Nah, price book value-nya, price book value di bawah 1, price earning ratio di bawah 10, ya in the long term-nya banyak naiknya. Dan apalagi trennya dia tetap, omsetnya tetap naik karena barangnya dibutuhkan, labanya tetap naik, sering-sering tetap bagi dividen, ya oke gitu loh ya. Nah, tapi sekali lagi, Bitcoin mungkin nggak patut naik, mungkin nggak turun, tetap mungkin. Tapi kalau Anda melakukan aset alokasi, Anda damai. Perhatikan. Nah, ketika bumi gonjang-ganjing, kalau bunga hari ini bunga sudah turun. Kalau di Indonesia beda, bunganya hari ini Indonesia masih terendah sepanjang masa. Terjadi resesi krisis, bunganya murah. Siklus ekonomi. Ketika bunganya murah, saham naik. Indonesia saham naik, walaupun ada beberapa koreksi karena di Amerika greenback. Kalau greenback itu kesedot, makanya lebih baik Anda belajar fundamentalnya bukan hanya teknikal saja. Ya. Okay. Fundamentalnya termasuk emas ada fundamentalnya. Kalau Bitcoin ada fundamentalnya karena semuanya harus nambang. Kalau Ethereum nggak semua nambang, Dogecoin nggak semua nambang, koin-koin di Indonesia yang cuma semua orang terbitkan lebih harus hati-hati. Ada tutorial loh, Anda mau membuat cryptocurrency Anda dalam waktu setengah jam bisa, itu 1 jam juga bisa sudah jadi cryptocurrency. Nah, ini kan baru saya baru buat EGP koin, emangnya gue pikirin koin, mau anu koin, koin, terserah Anda buat ternyata dalam 1 jam jadi. Aduh, luar biasa. Jadi hati-hati terhadap koin-koin Anda. Wah, ini go to the moon, pret. Tetap bisa turun. Antisipasi. Boleh nggak tetap beli? Boleh. Nah, aset alokasi. Nah, antisipasinya lagi. Setelah kalau di Indonesia bunga murah, saham naik, walaupun sekarang mulai ada koreksi karena Amerika greenback. Terus kemudian komoditi naik. Nah, ini komoditi kan lagi bergembira ria tuh. Komoditi naik sekian ratus persen. Nah, komoditi naik. Setelah komoditi naik, apa yang terjadi? Uang beredar tambah banyak. Loh, kok uang beredar tambah banyak? Loh lah ya, bunganya murah, uang beredar tambah banyak, orang menghasilkan banyak dari komoditi Indonesia, loh yang ditambang-tambang. Nah, apa yang terjadi? Properti naik. Siklusnya seperti itu. Apakah pasti selalu siklusnya properti naik? Menurut saya, iya, tapi kan kita tidak boleh yakin 100%, harus antisipasi. Caranya antisipasi seperti apa? Bahwa kita mungkin salah loh. Selain antisipasi siklus ekonominya, kita antisipasi bahwa kita mungkin salah. Jadi kita tidak boleh yakin 100%. Nah, kita melakukan apa? Aset alokasi. Nah, kalau aset alokasi saya seperti apa hari ini? Saya sebagian 50% saya masuk ke properti, baik income saya, baik pun aset saya. Ingat toh, aset alokasi itu sesuai dengan harta kita, masih ada yang namanya income kita. Income kita mengalir masuk ke mana? Masih ke emas, Pak Tok? Masih menurut saya. Kemarin ada yang ngajarin leverage ke emas, yang seperti berkebun emas di zaman dulu begitu ya. Menurut saya, kemarin di grup pensiunan itu ada yang pensiun sudah kena di robot korek, sekarang masuk di emas ini. Saya bilang boleh Anda masuk di emas ini, bagus menurut saya, trennya akan naik. Tapi harus memperhatikan dan waspada, tetap aset alokasi begitu ya. Ya, biayanya serta bandarnya siapa? Kalau bandarnya tidak jelas, emas Anda juga tidak aman. Secara umum emasnya menurut saya aman. Tapi kita misalnya alokasi ke sana 20-30%, tapi bandarnya tidak jelas ya. Tobat, nanti bisa hilang juga karena bandarnya siapa, dipercaya atau enggak. Hati-hati. Dia kan leverage, beli emas misalnya 1 kilo, kemudian 85% di leverage, dalam arti ngambil utang, bunganya cuma 3,5%, oke, dibelikan emas lagi, kemudian di leverage terus, beli emas, dibelikan emas 85% keluarin, beli emas 85% keluarin. Jadi berutang, itu kalau naik emasnya memang betul dia untungnya banyak. Pak, minta maaf, kita harus closing perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Yes, mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh Patung ya, Smart Listener bisa memberikan insight kepada kita semuanya. Sukses berinvestasi itu harus diawali dengan pengetahuan fundamental. Itu juga mesti kita kuasai, dan kemudian aset alokasi ketika kita sudah mulai berinvestasi. Sehat-sehat untuk Patung, terima kasih untuk pagi hari ini, dan kita jumpa di tanggal 23 Juni. Smart Listener yang ingin mendapat informasi lebih lanjut bisa menghubungi atau bisa WhatsApp ke 081332503717. Kami pamit, saya Lanur Lija. Saya Tung Desem Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.